Dakwah tauhid yang diserukan oleh Nabi kita SAW ini aqlaqat, membuat gelisah, membuat cemas dan membuat pusing orang-orang Quraisy waktu itu, dan menganggap dakwah ini adalah mengancam mereka, mengancam keberadaan berhala-berhala mereka yang selama ini mereka sembah, dan juga limakanatihim, kedudukan mereka, karena mereka selama ini yang mengajarkan kepada umatnya, ya tokoh-tokoh Quraisy, mereka lah yang mengajarkan kepada umatnya turun-temurun untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Ketika ada panggilan baru, ada ajakan baru yang bertentangan dengan adat istiadat yang mereka atau keyakinan yang mereka selama ini yakini, yang mereka selama ini ajarkan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya dan kepada kaumnya, maka tentu saja ini dianggap sebagai satu ancaman tentang kedudukannya. Karena itu mereka berazam untuk mengadakan perlawanan, permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berusaha dengan semampu mereka untuk menyakiti Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Dan cara yang paling mudah bagi mereka waktu itu, karena mumpung masih sedikit, adalah menyakiti Nabi SAW dan para sahabat. Fikiran mereka, kalau mereka siksa Rasulullah, mereka sakiti Rasulullah dan para sahabat, maka itu akan membuat mereka jera dan tidak akan berani lagi mendakwahkan dakwah tauhid ini. Karena itu di sini katakan, maka mereka berusaha untuk melakukan segala cara menghentikan dakwah Nabi SAW. Orang-orang bodoh mereka, ya mereka manfaat orang-orang bodoh mereka yang bisa diperalat, yang bisa dibayar, yang bisa digunakan untuk melawan dakwah Rasulullah. Ada di antara mereka yang melakukan apa? Ada di antara mereka yang sampai lancang untuk meludahi, subhanallah, meludahi wajah dari Rasulullah SAW. Sebagian mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka ketika melihat Nabi kita SAW solat dekat Ka'bah, dan pada saat beliau sujud, mereka meletakkan, atau sebagian mereka meletakkan di punggung Rasulullah SAW isi perut dari unta itu. Pada saat itu, karena kaum muslimin masih sangat sedikit dan mereka masih sangat lemah di hadapan kaum Quraisy yang sangat banyak waktu itu, tidak ada yang berani untuk menyingkirkan hal itu dari punggung Rasulullah kecuali Fatimah, anak beliau sendiri radhiyallahu taala anha. Dan mereka sifatkan Rasulullah dengan sifat yang tidak mungkin. Artinya tidak mungkin itu ada pada Rasulullah SAW. Apa itu? Diantaranya mereka bilang junun, majnun, orang gila. Wal kahana, belajar perdukunan, ya, ada ilmu-ilmu gaibnya ini. Wasihir, dan sihir. Jadi apa yang Rasulullah yang bagi mereka klaim sebagai wahyu, itu sebenarnya bukan kabar gaib yang datang dari langit, tapi itu dari kabar-kabar dukun dan tukang sihir yang mengajari kepada Nabi SAW. Para sahabat juga mengalami hal yang serupa dialami oleh Nabi SAW. Ya, kalau saja seorang Rasulullah yang merupakan seorang dari kalangan terhormat di kalangan Quraisy, mereka berani untuk menyiksa beliau, mereka berani untuk menghina beliau, apatah lagi pada sebagian sahabat yang memang sebagian sahabat itu dari kalangan kaum jelata, ya, bagi mereka, ya, dari kalangan budak bahkan, sehingga fa'asbahu yaruna, ya, sehingga mereka menyaksikan, ya, para sahabat sendiri menyaksikan bagaimana seorang Bilal ditarik, ya, ditarik fi syawari, di jalan-jalan, ditarik di jalan-jalan dan disiksa untuk dia, ya, disiksa agar dia keluar dari agamanya. Para sahabat langsung menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana seorang Yasir dan seorang Sumayyah, suami istri, disiksa hingga mengalami kematiannya. Ketika mereka sudah masuk Islam, kalau itu saja sudah ada pada mereka semangat untuk membela diri dan tidak mau dihinakan, itu mereka telah menjadi karakter dasar mereka sebelum masuk Islam. Maka ketika mereka masuk Islam, bertambah kemuliaan mereka, bertambah kepercayaan diri mereka, sehingga mereka merasa mulia dengan keislamannya,
Karena itu mereka tidak mau biarkan dirinya dizalimi begitu saja, sehingga mereka mau membalas dendam atau membalas terhadap perlakuan kezaliman tersebut. Tapi waktu itu masih awal-awal dakwah ini, Nabi kita SAW menyuruh mereka bersabar, dilarang sama sekali berperang, tidak boleh membalas waktu itu. Dari sahabat yang mulia Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, ini Khabbab bin Arat termasuk sahabat yang paling banyak mengalami penyiksaan di awal-awal dakwah. Beliau menceritakan, saya pernah suatu hari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutaj, dan waktu itu beliau bersandar di bawah satu pohon. Waktu itu faqultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, bukankah sudah waktunya untuk membinasakan kaum itu, ya, artinya hancurkan, doa kepada Allah agar mereka hancur. Kami khawatir jika ini dibiarkan terus menerus, mereka dibiarkan terus menerus menyiksa kita tidak akan bisa bersabar, tidak akan bisa tahan, sehingga kita khawatirkan kita akan murtad, karena terpaksa murtad, disiksa sampai mau dibunuh. Melihat itu Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Maka karena beliau malingkan wajahnya, maka Khabbab pergi ke sebelah wajah Rasulullah. Ternyata Rasulullah memalingkan lagi wajahnya. Rasulullah duduknya tadi berbaring-baring, akhirnya beliau duduk dan mengatakan ayyuhan nas. Beliau menyeru kepada sahabatnya. Tampaknya waktu itu memang Khabbab datang tidak sendirian, ya, beliau datang dan beberapa sahabat, tapi beliau sebagai juru bicaranya menyampaikan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia. Beliau seru kepada para sahabat semuanya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Ini perintahnya masih perintah bersabar. Takwalah kepada Allah, karena insya Allah Allah pasti akan memenangkan kalian, dan pasti Allah lakukan itu. Ini ditanamkan optimisme kemenangan suatu saat, walaupun belum ditahu kapan, walaupun mungkin sebagian harus jadi korban dulu dan tidak menyaksikan kemenangan itu, tapi kemenangan datang dari Allah, pasti akan datangnya. Lalu mereka para sahabat diperintahkan hanya untuk bersabar dan sholat. Waktu itu bekalnya belum disuruh jihad, bekalnya hanyalah sabar dan sholat. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bis sabri was shalah. Syaitan waktu itu berusaha untuk menggoda kaum muslimin untuk memulai perlawanan, peperangan. Padahal ini kelihatannya atas nama pembelaan, tapi belum saatnya. Syaitan menggoda mereka, padahal waktu itu kaum muslimin belum siap untuk berperang. Dan itu buktinya bahwa hal ini datang dari godaan syaitan adalah kisah dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan bahwa orang yang pertama kali di kalangan sahabat menghunus pedangnya untuk membela agama Allah adalah Zubair bin Awam. Beliau dibisikkan oleh syaitan. Bagaimana itu? Diberikan kabar-kabar, ya, seakan-akan Rasulullah telah dibunuh. Di suatu hari dia mendengarkan seakan ada isu beredar bahwa Rasulullah telah dilukai, bahkan dibunuh oleh kaum Quraisy. Maka beliau marah. Beliau keluar di tengah kerumunan orang banyak dengan menghunus pedangnya dan mau langsung menghadapi kaum Quraisy waktu itu. Dan ketahuan oleh Rasulullah, yang ternyata Rasulullah alhamdulillah dan masih dalam keadaan aman dari atas, ya, kota Makkah. Beliau panggil Zubair, menghentikan langkah dari Zubair. Malaka ya Zubair, kenapa Zubair? Ya, qala ukhbirtu annaka ukhitta, saya mendengarkan kamu sudah diambil dan kamu akan diperlakukan ini dan itu, bahkan saya dengar kamu sudah akan dibunuh. Lalu Rasulullah mendoakan beliau dan mendoakan pada pedangnya, ya, bahwa apa yang beliau lakukan, semangat beliau menghunus pedang untuk membela Rasulullah, itu diapresiasi, didoakan bahkan, tapi disuruh untuk bersabar dulu, belum saatnya. Apa yang terjadi setelahnya? Ternyata kaum Quraisy, kaum musuh waktu itu belum berhenti, bahkan masih terus menambah, ya, siksaan-siksaan mereka, hingga akhirnya ada solusi sementara. Apa itu? Berhijrah ke negeri Habasyah, ya, berhijrah ke negeri Habasyah. Dan waktu itu apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Beliau mengatakan di Habasyah ada seorang raja yang tidak seorang pun dizalimi di sisinya, ya, padahal waktu itu masih Nasrani, ya, raja
Najasyi. Maka berhijrahlah para sahabat, waktu itu jumlahnya 80 ya sahabat. Kisah selanjutnya adalah tentang masalah perlawanan dan hijrah dan bagaimana perjuangan selanjutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.